Di bawah sinar rembulan, Mu Chen menatap gadis yang menggunakan pupil hitamnya yang bagaikan obsidian, berkilauan karena pantulan cahaya, seolah-olah bisa berbicara sendiri. Wajahnya sedikit menegang, jelas ia tak pernah menyangka akan menarik api ke arahnya. Meskipun gadis di hadapannya tampak menawan, orang lain pasti ingin bepergian bersamanya. Mu Chen dapat merasakan adanya misteri di antara mereka berdua. Karena itu, ia tidak berniat berinteraksi lebih jauh. Namun, sebelum Mu Chen sempat berbicara, Gulin, yang berada di samping gadis itu, langsung menolak tegas, "Tidak. Jika ayah dan ibunya tahu bahwa ia benar-benar membiarkan Cai Xiao berpartisipasi di surga naga Phoenix sendirian bersama pria tak dikenal, mereka pasti akan mengulitinya hidup-hidup." Mendengar keberatan Gulin, Mu Chen merasa lega. Ia mengangguk dan berkata jujur, "Maaf, tapi kita tidak saling kenal. Kalian tidak hanya tidak akan merasa tenang jika aku membawanya, tapi aku sendiri juga tidak akan merasa tenang." Mendengar kata-katanya, Gulin menatap Mu Chen dengan ekspresi, "Setidaknya kau bijaksana," sebelum mengalihkan pandangan. Cai Xiao menekuk kedua kakinya, meletakkan dagu di lutut sambil melirik Gulin dan Mu Chen. "Keberatan ditolak. Aku sudah memutuskan. Bahkan kalau kalian tak mengajakku, aku akan mencari orang lain. Dengan begitu banyak orang menuju surga naga Phoenix sekarang, aku tak perlu khawatir tak menemukan pengganti." Mu Chen hanya mengangkat bahu acuh tak acuh. Selama ia tidak pergi bersamanya, bebas saja kalau gadis itu mencari orang lain. Namun, Gulin yang berada di sampingnya langsung memucat. "Kakak, kau bisa bikin orang celaka." Nada sedihnya membuat Mu Chen tersenyum geli. Meskipun kekuatan Gulin mengerikan, ternyata ia masih tak berdaya di hadapan kakaknya. Cai Xiao tertawa, "Ada dua pilihan. Dia mengajakku, atau aku sendiri yang mencari orang lain." Wajah Gulin yang tampan langsung berkedut. Ia sangat mengenal sifat kakaknya. Sekali memutuskan, tak ada yang bisa mengubahnya. "Aku pergi dulu." Merasa situasi tak menguntungkan, Mu Chen tersenyum kecut dan hendak pergi. Namun, sebelum sempat bergerak, sebuah tangan mendarat di bahunya. Mu Chen menoleh. Gulin menatapnya hampir berair, sambil menggertakkan gigi. "Saudaraku, lihatlah sake yang kuberikan padamu, 5 tetes esensi darah naga api primordial. Bisakah kau berhenti menipuku?" Kata-kata Gulin tak ada kemunafikan sama sekali. Gadis di hadapannya memiliki kecantikan setara dengan Luoli. Satu dingin, satunya memikat. Gadis-gadis seperti itu berbahaya, membawanya bahkan bisa mendatangkan masalah besar. Meskipun kedua pilihan buruk, kaulah yang lebih baik. Gulin menepuk bahu Mu Chen dengan sedih. Mu Chen memutar mata. "Kau benar-benar yakin?" Meninggalkan gadis secantik itu pada orang asing yang baru mereka kenal, sungguh aneh. Terlebih lagi, energi spiritual Cai Xiao bahkan tak sekuat Gulin. "Tenang saja, orang yang bisa memanfaatkan kakakku belum lahir di dunia ini. Kalau kau meremehkannya, aku takut kau sendiri yang akan menderita." Gulin tersenyum penuh misteri. Mu Chen terdiam, tak kuasa untuk tidak melirik Cai Xiao sekali lagi. "Saudaraku, tolong sekali ini. Meski kita baru kenal, aku yakin kau lebih bisa dipercaya daripada orang lain. Seseorang yang dicuri 5 tetes esensi darah naga api primordial, tapi masih bisa duduk makan bersama kami. Orang dengan sikap seperti itu bukan orang biasa." Gulin melanjutkan dengan senyum, "Dan yang terpenting, kakakku tidak menolakmu, maka itu sudah cukup." Mulut Mu Chen berkedut. Ia jelas tak bisa menerima alasan terakhir. "Bisakah aku menolak?" Mu Chen mengusap alis dengan lelah. Cai Xiao terkekeh, "Kalau begitu, kami akan menjebakmu di sini sampai surga naga Phoenix berakhir." "Baiklah." Mu Chen mengangguk pasrah. Ia tahu kapan harus mundur. Cerdas. Cai Xiao tersenyum tipis, pesonanya membuat orang lain tertegun. Untungnya, Mu Chen cukup tenang untuk tidak kehilangan arah. "Tenang saja, bepergian denganku tak akan merugikanmu. Aku tak akan jadi beban. Bahkan mungkin bisa membantu," ucap Cai Xiao sambil melirik licik. "Jadi, kau tak punya alasan untuk menolak?" Mu Chen hanya terdiam. Dari samping, Gulin menepuk bahunya dengan simpati. "Sudah kubilang, kau tak mungkin menang melawan kakakku." Akhirnya Mu Chen menyerah, lalu bertanya, "Kapan kita berangkat?" "Kita istirahat malam ini, berangkat besok," jawab Gulin cepat,
Jelas takut kakaknya kabur bersama Mu Chen saat itu juga. Cai Xiao mengangguk, lalu melompat ke pohon, menutupi tubuh dengan dedaunan. Gulin menoleh ke arah Mu Chen sambil menangkupkan tinju. Saudara Mu Chen, aku benar-benar merepotkanmu. Aku berutang budi kali ini. Jika kau butuh sesuatu, mintalah. Mu Chen mengangkat bahu. Seseorang harus tahu kapan harus fleksibel. Kalau aku terus menolak, itu bodoh namanya. Mereka lalu duduk bersama di dekat api unggun. Sementara Cai Xiao menyandarkan diri di pohon, tersenyum kecil ketika mendengar tawa dari bawah. Ho! Mu Chen? Keesokan paginya, Mu Chen melesat menembus langit hutan bersama Cai Xiao. Ia hanya bisa mendesah tak berdaya, sementara Gulin berdiri menatap dari kejauhan. Saudara Mu Chen, aku serahkan kakakku padamu. Kalau ada orang bodoh yang berani macam-macam, lakukan saja. Aku akan menanggung akibatnya. Gulin tersenyum sambil menangkupkan tinju. Mu Chen mengangguk. Waktunya sudah tiba, ayo berangkat. Kalau kau selesai dengan misimu, keluar saja dari surga naga Phoenix untuk menunggunya. Setelah berpamitan, Mu Chen terbang menjauh. Cai Xiao mengejarnya santai, sementara Gulin hanya bisa mendesah. Bayangan hitam muncul di belakang Gulin, bertanya, Tuan muda, kita biarkan Nona pergi bersama orang itu? Gulin mengangguk tak berdaya. Tenang saja. Meskipun kekuatan kakak tersegel, tak ada generasi muda di wilayah utara yang bisa melukainya. Ayah juga meninggalkan segel roh padanya. Setelah berkata begitu, Gulin pergi bersama pengawalnya, meninggalkan hutan dalam keheningan. Sementara itu, Mu Chen melesat cepat di langit, sesekali melirik gadis yang santai mengikutinya. Memang tak bisa menyingkirkannya. Ia tersenyum masam. Cai Xiao mendekat sambil mengejek, kau tidak berpikir bisa lari dariku, kan? Mu Chen mengusap hidungnya canggung. Bisakah kita bicara sesuatu? Bicaralah. Bisakah kamu memakai kerudung? Kalau kau terus tersenyum begitu, kita pasti akan ditimpa masalah. Kata Mu Chen serius. Cai Xiao hanya melirik sejenak, lalu melesat ringan ke depan, suaranya yang jernih bergema di udara. Mustahil. Pegunungan Naga Phoenix. Sejak berdirinya wilayah utara, tanah ini adalah wilayah kuno yang sangat terkenal di sana. Terutama setelah dataran surga Naga Phoenix ditemukan, kawasan luas ini praktis menjadi tempat paling populer di wilayah utara. Dan kali ini, tepat saat pintu surga Naga Phoenix dibuka, kerumunan di negeri ini mencapai puncak yang mengerikan. Desiran angin yang tak henti-hentinya bergema di langit dalam radius ratusan ribu kilometer. Sosok-sosok melesat di cakrawala dari segala arah seperti belalang yang menuju pegunungan Naga Phoenix. Nama Paviliun Naga Phoenix terlalu terkenal di wilayah utara, dan siapapun yang dianggap jenius di kalangan kaum muda tidak akan melewatkan kesempatan ini begitu saja. Tentu saja, daya tarik Paviliun Naga Phoenix itulah yang menjadi pemicunya. Ketika Mu Chen dan Cai Xiao tiba di pelabuhan Naga Phoenix, mereka datang tepat waktu untuk menyaksikan pemandangan spektakuler bak belalang. Jumlahnya yang mengejutkan bahkan membuat Mu Chen sedikit tercengang. Mereka-mereka itu bukan preman biasa. Mereka berasal dari berbagai kekuatan besar dan tentu saja termasuk yang terbaik di antara generasi muda pasukan mereka. Namun, sesampainya di sini, betapapun mempesonanya mereka, semuanya tenggelam oleh jumlah yang begitu besar. Mu Chen berseru takjub. Ia sudah bertemu beberapa jenius generasi muda dari benua langit utara. Namun, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, kerumunan ini jauh melampaui apa yang pernah dilihatnya di wilayah utara. Bagaimanapun juga, tempat ini benar-benar pusat berkumpulnya para pahlawan di dunia seribu besar. Setelah sampai di sini, Mu Chen menyadari betapa luasnya wilayah utara. Bahkan wilayah hukum perlindungan agung hanyalah sebagian kecil darinya. Lebih jauh lagi, wilayah utara itu sendiri hanyalah sebagian kecil dari benua hukum langit. Benua ini pantas disebut superbenua. Ayo kita pergi ke kota kuno Naga Phoenix dulu. Itu tempat terdekat dengan pintu masuk surga Naga Phoenix. Mu Chen menunjuk ke kedalaman pegunungan Naga Phoenix. Di kejauhan, samar-samar ia bisa melihat garis besar kota megah yang menakjubkan. Cai Xiao memandang sekeliling dengan rasa ingin tahu, lalu mengangguk santai. Setelah mendapat anggukan itu, Mu Chen terbang lebih dulu. 10 menit kemudian, ia memperlambat laju dan menatap ke depan dengan sedikit keterkejutan.
Ia melihat deretan gunung megah yang tampak seperti dipadatkan secara paksa oleh suatu kekuatan dahsyat. Samar-samar terlihat bekas telapak tangan raksasa di gunung-gunung itu. Di puncak-puncak pegunungan itu berdiri sebuah kota kuno yang megah, ujungnya tak terlihat. Kota itu dipenuhi peninggalan zaman dulu, memancarkan aura kuno dan sunyi yang menyelimuti seluruh kawasan. Di tepi kota berdiri banyak pagoda batu setinggi 10.000 kaki. Sisa-sisa getaran energi spiritual masih terasa dari pagoda-pagoda itu, sesuatu yang tidak asing bagi Mu Chen. Itu adalah fluktuasi formasi spiritual. Dahulu kala, daerah ini pasti pernah menjadi sebuah formasi spiritual yang luar biasa kuat. Namun seiring waktu, formasi spiritual yang dulu seolah menantang langit itu telah lenyap di telan zaman. Aura megah kota membuat orang terpesona. Bahkan dari langit tanpa aliran cahaya tak berujung yang terbang menuju kota kuno itu seperti kawanan belalang. Namun, kota itu tidak terasa sesak. Mu Chen dan Cai Xiao terbang memasuki kota, lalu mendarat di jalan batu kapur kuno yang dipenuhi orang. Saat mereka muncul, tatapan-tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya dari sekeliling segera tertuju pada mereka. Sasaran tatapan itu jelas tertuju pada Cai Xiao, yang datang bersama Mu Chen. Cai Xiao sudah lama terbiasa dengan tatapan-tatapan seperti itu, jadi pada dasarnya ia mengabaikannya. Sebaliknya, Mu Chen merasa sedikit tak nyaman. Saat tatapan-tatapan itu mengarah pada Cai Xiao, mereka otomatis juga melipir ke arahnya, dan permusuhan dalam pandang itu tak bisa disembunyikan. Sumber bencana. Mu Chen hanya bisa menghela napas. Cai Xiao menatap kesal ke arahnya, lekukan daya tarik pada alisnya membuat hati Mu Chen tersentak, ditambah tatapan-tatapan sekitar yang sedikit kosong. Oleh karena itu, sebelum tatapan itu semakin panas, Mu Chen segera pergi bersama Cai Xiao. Meskipun kehadiran Cai Xiao menarik terlalu banyak perhatian, dengan keberadaannya mereka juga sangat mudah mendapatkan informasi. Dengan senyum, Cai Xiao tinggal bertanya kepada orang asing, dan orang itu akan segera melontarkan semua informasi yang diketahuinya. Ayo kita lihat paviliun Naga Phoenix. Melihat banyak orang terpikat pada Cai Xiao, Mu Chen menoleh ke utara. Berdasarkan informasi yang diperoleh Cai Xiao sebelumnya, tampaknya ada paviliun Naga Phoenix di kota kuno Naga Phoenix ini. Setiap kabar terakhir mengenai paviliun Naga Phoenix berasal dari sana. Mereka berjalan di tengah hiruk-pikuk kota kuno hingga tiba di sisi utara kota. Mereka mengangkat kepala dan melihat sebuah paviliun kuning menjulang di hadapan. Paviliun itu tampak unik, dihiasi naga dan phoenix. Samar-samar memancar aura menindas khas naga dan phoenix sejati. Banyak sosok masih terbang menuju tempat ini. Berdasarkan inderanya, Mu Chen merasakan bahwa orang-orang yang datang ke arah ini lebih kuat daripada kebanyakan orang lain di kota kuno. Jelas, mayoritas yang memenuhi syarat adalah elit dari wilayah utara. Mereka yang tidak cukup kuat tentu tak berani turun tangan karena takut dihina dan mempermalukan diri. Namun, hal itu tidak menghentikan langkah Mu Chen. Ia menatap paviliun Naga Phoenix dan langsung masuk. Begitu memasuki paviliun Naga Phoenix, pemandangan di hadapannya terbuka lebar, dan deru kehidupan memenuhi telinganya. Ia menengadah dan melihat tingkat-tingkat yang tersusun indah, setiap lantai dipenuhi orang-orang dengan fluktuasi energi spiritual yang kuat. Di tingkat yang lebih tinggi, ada tekanan energi spiritual yang mengejutkan dan menakutkan memancar dari lantai-lantai itu. Saat Mu Chen dan Cai Xiao melangkah masuk, suara dari lantai atas mulai meredup dan banyak tatapan terpesona tertuju pada Cai Xiao di samping Mu Chen. Mu Chen mempertahankan ekspresi tenang sambil mencari sudut untuk duduk bersama Cai Xiao. Berdasarkan informasi yang mereka miliki, tampaknya ada seseorang yang bertugas menyebarkan informasi di paviliun Naga Phoenix ini. Mereka hanya perlu menunggu di sana. Awalnya Mu Chen berniat mendapatkan informasi dengan damai. Namun, dengan cahaya yang terpancar dari Cai Xiao di dekatnya, ia tahu bahwa kini mereka menjadi incaran banyak pakar generasi muda. Mungkin ada yang mulai mencari tahu identitas mereka. Dan seperti yang Mu Chen duga, ada tatapan yang familiar langsung melesat dari tingkat atas dengan dingin saat mereka memasuki paviliun. Liu yang duduk di tingkat atas dan menatap ke arah Mu Chen dengan tenang, lalu mengalihkan pandangan ke Cai Xiao yang duduk di sampingnya. Area tempat Liu yang duduk dikelilingi banyak sosok seperti sebuah lingkaran besar. Semua orang di lingkaran ini bukanlah figur asing di kalangan generasi muda wilayah utara. Masing-masing memiliki reputasi yang baik. Namun kini lingkaran itu jelas mengelilingi dua sosok, salah satunya Liu Yan.
Tapi jelas bukan Liu Yan yang menjadi pusat perhatian. Di sampingnya duduk sosok ramping dan rupawan yang menarik banyak tatapan penuh semangat di paviliun naga Phoenix. Sosok itu mengenakan gaun panjang merah menyala. Kulitnya seputih salju. Di balik pakaiannya terdapat lekuk-lekuk halus dan tegas yang membuat darah orang lain bergejolak. Wajahnya menawan, alis lentik, dan mata sipit berair yang penuh pesona. Sekadar berkedip pun mampu membuat jantung orang lain berdebar. Di sekelilingnya, berapa banyak pakar generasi muda tampak gagah di permukaan, tetapi tatapan mereka berkobar penuh hasrat. Mereka nyaris tak mampu menahan keinginan yang liar. Wanita penggoda itu membuat orang lain tergoda hingga tak terkendali. Hoho, adik perempuan yang cantik sekali. Gadis berbaju merah itu memerhatikan Cai Xiao, lalu melirik Mu Chen yang agak asing duduk di sampingnya. Ia menutup mulut dan tertawa manja, tapi adik kecil itu agak asing. Sejak kapan ada bakat sebesar itu di wilayah utara tanpa aku ketahui? Dia komandan baru dari wilayah hukum perlindungan agung. Haha, dia cukup andal, bahkan Liu Ming sampai terguncang karenanya. Liu yang tersenyum tipis. Awalnya aku bermaksud mengingatkannya agar tidak ikut serta dalam paviliun naga Phoenix. Tapi kalau dipikir-pikir, sepertinya dia tak mengindahkan peringatanku. Saat orang-orang berbasis reputasi baik di sekeliling mendengar ucapan Liu Yan, mereka segera tahu hubungan antara keduanya. Beberapa ahli yang kenal baik dengan Liu yang tersenyum sambil memandang rendah pada Mu Chen dengan nada mengejek. Jadi dia elit dari wilayah hukum perlindungan agung. Gadis berbaju merah itu tersenyum tipis melihat sosok Mu Chen. Sepertinya wilayah hukum perlindungan agung kali ini punya pendatang baru yang cukup kuat. Haha. Meski wilayah hukum perlindungan agung adalah kekuatan puncak di wilayah utara, kaum muda yang mereka asuh tidak layak dipuji. Selama ini mereka tidak ada urusan dengan paviliun naga Phoenix, lalu kenapa tiba-tiba muncul sekarang? Mungkin mereka kembali ingin mempermalukan diri sendiri? Seorang ahli yang dekat dengan Liu yang bersuara sinis, nadanya penuh agresivitas. Ia tak berusaha menyembunyikan ucapannya. Malah, ia sengaja membungkus kata-katanya dengan sedikit energi spiritual dan mengirimkannya dari atas. Seketika, paviliun naga Phoenix menjadi sedikit hening ketika banyak penonton memandang pemuda yang duduk di sudut. Sosok itu agak terkejut, namun tak terlihat marah. Wajah tampannya tampak tenang saat ini. Liu yang memainkan cangkir tehnya tanpa menatap Mu Chen langsung. Ia hanya menyingkap senyum tipis, lalu mengangguk pelan kepada sang pembicara. Melihat isyarat itu, sang ahli menyeringai dan mengetukkan kakinya. Sosoknya tiba-tiba melesat turun seperti menara yang runtuh dan merebahkan tangan, langsung meraih bahu Mu Chen. Kakak Liu yang ingin mengundangmu duduk. Nak, ikut aku. Tangannya menjangkau bahu Mu Chen, namun sosok Mu Chen tetap tegap tak bergerak. Suaranya tenang namun dingin bergema di paviliun naga Phoenix. Kalau mau bertarung, bertarunglah sendiri. Jangan bawa-bawa sampah, apa kau tak takut reputasimu sebagai tuan muda istana langit mendalam akan hancur? Saat suara dingin Mu Chen terdengar di seluruh paviliun naga Phoenix, kebisingan di paviliun itu mendadak mereda dan menjadi sunyi. Semua orang mulai merenung. Beberapa orang menatap ke arah sosok di tingkat atas. Nama Liu yang sangat terkenal di kalangan generasi muda wilayah utara. Ia menduduki peringkat keempat dalam rekor naga Phoenix, membuktikan pengaruhnya yang besar. Meskipun sebagian besar orang di paviliun adalah elit generasi muda wilayah utara, mereka semua segan pada Liu Yan. Ia adalah salah satu kontestan terkuat di retakan naga Phoenix, dan tidak seorang pun berani meremehkannya. Maka saat mereka mendengar ada seseorang yang berani menyebut namanya, rasa ingin tahu mereka pun bangkit. Mendengar perkataan Mu Chen, Liu yang tetap tenang dan hanya tersenyum. Dalam pandangannya, Mu Chen bukan siapa-siapa, statusnya pun tak sebanding dengannya. Akan terasa merendahkan diri jika ia sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Mu Chen. Beberapa tokoh muda berpengaruh yang berhubungan baik dengan Liu yang mencibir sambil menatap tajam sosok muda di bawah. Sementara itu, gadis berbaju merah, daya tarik utama paviliun naga Phoenix, tertawa kecil sambil menatap dengan penuh minat. Tatapan semua orang beralih ke satu arah. Sosok muda yang baru saja menyerang Mu Chen tampak muram. Ia tak menyangka seseorang yang baru mencapai tahap penguasa tingkat 3 akan berani tidak menghormatinya. Namun, ia tetap bersikap halus dan tidak menampakkan permusuhan. Ia mundur selangkah, menangkupkan tinjunya, dan memperkenalkan diri. Aku Liu yang dari Gunung Naga Salju. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu?
Gunung Naga Salju adalah salah satu kekuatan besar wilayah utara, kekuatannya setara dengan wilayah 100 pertempuran. Liu yang adalah salah satu elit generasi muda Gunung Naga Salju, dengan kekuatan yang sebanding dengan Qin Bei dari wilayah 100 pertempuran. Meskipun namanya tidak setenar Liu Yan, ia cukup dikenal di Paviliun Naga Phoenix. Karena itu, banyak orang yang hadir sudah mendengar tentangnya. Mu Chen membelakangi Liu Yang. Wajah tampannya tampak dingin. Ia tidak menyangka akan bertemu Liu Yan di sini. Lebih mengejutkan lagi, Liu Yan ternyata begitu tidak sabar hingga menyerangnya bahkan sebelum ia sempat duduk dengan tenang. Liu Yan merasa bangga, sebab alasannya menyerang Mu Chen hanyalah karena ia menganggap Mu Chen lebih rendah darinya. Teman-temannya pun ikut terpengaruh dan bergerak mengikuti langkahnya. Cai Xiao duduk di samping Mu Chen, menopang dagunya sambil tersenyum. Sepertinya kau pintar membuat masalah, sama sepertiku. Dia jelas datang untuk mencari gara-gara denganmu. Wajah Mu Chen tetap tenang. Ia tidak menoleh pada Liu Yang. Wilayah Daluo adalah kekuatan tertinggi di wilayah utara. Biasanya, orang-orang dari Gunung Naga Salju tidak berani macam-macam, namun kini Liu Yang justru berani unjuk gigi. Jika Mu Chen meladeni dengan lemah, itu hanya akan mempermalukan nama wilayah Daluo. Meskipun Liu Yan begitu angkuh, ia tidak tahu bahwa pemuda tenang di hadapannya jauh lebih sombong daripada dirinya. Setelah Liu Yang memperkenalkan diri, Mu Chen sama sekali tidak menanggapi. Sudut matanya hanya sedikit berkedut. Hal itu membuat Liu Yang langsung merasa dipermalukan. Seorang penguasa tingkat 3 berani bersikap sombong di hadapannya. Apakah ia pikir masih berada di wilayah Daluo? Sepertinya teman kita ini meremehkan orang-orang Gunung Naga Salju. Hahaha, memang, wilayah Daluo itu kuat, jadi orang-orangnya merasa pantas bersikap begini. Liu Yang tersenyum sinis sambil menatap Mu Chen. Tapi, apa kau pikir kau pantas bersikap seperti itu? Begitu ucapannya selesai, energi spiritual agung melonjak deras dari tubuhnya, membuat banyak tokoh penting pavilion terkejut. Kekuatan Liu Yang hampir mencapai penguasa tingkat 4. Di kalangan generasi muda, meski bukan yang terkuat, ia tetap lebih unggul dibanding banyak orang lain. Dengan wajah dingin, Liu Yang menghentakkan kakinya dan melesat maju. Energi spiritual pekat berkumpul di telapak tangannya, lalu ia menghantam Mu Chen tanpa ampun. Telapak naga salju. Teriakannya bergema. Dari telapak tangannya semburan udara dingin meluncur, membentuk naga salju raksasa yang menyelimuti tempat duduk Mu Chen dengan badai kepingan salju. Orang-orang di paviliun terperanjat. Serangan itu jelas niat membunuh. Udara dingin Gunung Naga Salju mengandung kekuatan membekukan energi spiritual, bahkan bisa merusak saraf seseorang hingga tak lagi mampu ikut serta dalam retakan naga Phoenix. Namun, meski kepingan salju berjatuhan di sekeliling, Mu Chen tetap duduk tenang di kursinya. Cai Xiao menatapnya dengan heran. Ia melihat mata Mu Chen yang tiba-tiba berubah gelap, dalam, dan acuh tak acuh. Energi spiritual Mu Chen yang sebelumnya bergelora kini mereda, tetapi bukan karena melemah, melainkan karena ia mengendalikannya dengan sempurna. Dengan tenang, ia mengangkat cangkir dan meneguk isinya. Hembusan udara dingin menghantam dari belakang, menaburkan salju di rambutnya. Banyak tokoh penting terkejut. Bagaimana mungkin ia tetap santai dalam bahaya sebesar ini? Apa yang dia lakukan? Apa dia ingin mati? Gumam seseorang. Ketika semua orang bingung, Liu Yang tiba-tiba bergerak lebih cepat. Karena kau memintanya, jangan salahkan aku. Namun tepat saat serangannya hampir mengenai Mu Chen, ruang di depannya bergetar aneh. Suara guntur tiba-tiba muncul, menembus pertahanannya, dan langsung meledak di dadanya. Liu Yang terkejut. Energi spiritualnya kacau balau, tubuhnya seperti kehilangan kendali. Segera seteguk darah segar menyembur dari mulutnya. Serangan telapak naga salju buyar menjadi kepingan salju. Darah juga mengalir dari 7 lubang di kepalanya. Saat salju berhamburan, Mu Chen berbalik. Dengan cepat ia melesat ke depan dan menghantam dada Liu Yang. Energi spiritual dan darah segar kembali menyembur. Tubuh Liu Yang terpental keras, menabrak lantai paviliun, meninggalkan jejak panjang sebelum akhirnya menembus jendela dan terlempar keluar dari paviliun Naga Phoenix. Keheningan langsung menyelimuti tempat itu. Semua orang terpaku. Mu Chen terlihat tidak melakukan apa-apa, namun Liu Yang terluka parah hanya dalam sekejap. Apa yang barusan ia lakukan? Gumam beberapa tokoh penting dengan wajah serius.
Dalam waktu sesingkat itu, Mu Chen bisa mengalahkan Liu Yang. Tidak banyak yang mampu melakukan hal semacam ini di Paviliun Naga Phoenix. Kekuatan muda teratas dari wilayah Daluo ini jelas bukan orang biasa. Semua orang terdiam. Liu Yan tampak muram, sementara gadis berbaju merah menatap Mu Chen dengan mata berbinar. Bahkan para tokoh yang duduk di tingkat atas ikut menunduk, terkejut. Ini menarik, ucap seseorang lirih. Mata Mu Chen yang dalam kembali normal. Dengan tatapan dingin ia mengangkat kepalanya menatap Liu Yan. Apakah sekarang giliranmu? Cangkir di tangan Liu Yan remuk jadi bubuk. Ia menepuk-nepuk tangannya, lalu perlahan berdiri. Suasana pun langsung menegang. Apakah orang keempat terkuat di rekor Naga Phoenix benar-benar akan turun tangan sendiri?